Bapa kami yang ada di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan bagi kami umat manusia di muka bumi. Dalam segala keberadaan kami di seluruh dunia ini, kami percaya ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kami bisa percayakan sepenuhnya kepadamu. Karena Kau adalah cahaya dan terang bagi hidup kami, yang memberikan kami kehidupan. Kau adalah sumber segala yang ada. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang besar sehingga kami beroleh kasih karunia setiap hari. Dalam doa puji-pujian penyembahan kami beribadah untuk menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami merasa damai untuk satu detik saja berada di hadirat-Mu. Karena itu Bapa, kami butuh firman yang hidup yang mau kami renungkan saat ini. Karena firman itu takkan berlalu gitu saja, tetapi tetap melekat di hati dan jiwa kami, bahkan takkan pernah luntur oleh waktu dan tempat. Karena Engkau adalah sumber hidup kami yang menerangi setiap langkah kami. Karena itu anak-anak-Mu di seluruh dunia ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan, saat ini Roh Kudus bekerjalah, diterangilah hati dan jiwa kami untuk firman-Mu, supaya setiap apa yang kami baca dan dengar, setiap perkataan-Mu akan selalu melekat di hati dan jiwa kami, untuk kami bisa menjadikan rema dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita dan kekuatan bagi setiap langkah kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-44 dengan perikop tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran yang berbunyi demikian. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Elohim, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Elohim kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Elohim kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Elohim kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Elohim menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Elohim sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia,
karena kamu memberi istri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Elohim nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Elohim kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Azael dan Yazeya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yozadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Immer, Hanani dan Zebaza. Dari Bani Harim, Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia. Dan dari Bani Pasihur, Elio, Enai, Maaseya, Ismael, Nataneel, Yozabat dan Elazar. Dari orang-orang Lewi, Yozadab, Simei, Kelaya, yakni Kelita, Petahya, Yuda dan Eliezer. Dari penyanyi, Eliasib. Dari penunggu pintu gerbang, Salum, Telem dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramia, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia. Dari Bani Zatu, Elio, Enai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zadab dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai. Dari Bani Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yesya, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabat, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei. Dari Bani Ma'adai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Luhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yaasai. Dari Bani Binui, Simei, Selemnya, Natan, Adaya, Makanat, Bai, Zazai, Sarai, Azareel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matica, Zabat, Sebina, Iadai, Yoel dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing
Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan orang Israel sampai hari ini tidak boleh bercampur berkawin dengan yang lain, bangsa-bangsa lain? Karena ada penyembahan berhala di bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak menginginkan hal itu karena Tuhan adalah Elohim yang cemburu, yang Dia telah menempatkan bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Israel sudah diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi bangsa Israel akan terus menjadi tantangan bagi dunia ini, bagi Tuhan sendiri, jika mereka melakukan kesalahan yang sama dengan membawa penyembahan asing ke negeri mereka. Bapa di surga, terima kasih, kami percaya bahwa Elohim Israel itu nyata kuasanya bagi kami orang-orang percaya sebagai cabang dari bangsa Israel. Kami percaya Engkau selalu ada di setiap detik hidup manusia. Kami hanya seperti seonggok pasir yang kecil di genggaman tangan-Mu. Kami hanyalah manusia yang bisa jatuh sekejap dalam dosa. Karena itu setiap hari kami butuh untuk firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami bisa renungkan dari setiap pelajaran berharga dari pembacaan Alkitab, supaya kami tidak melenceng ke kiri ke kanan. Bahkan dari awal perjanjian lama, sejarah dan juga fakta, Tuhan tidak pernah mengizinkan satu hal yang paling utama dalam hukum perintah-Mu, yaitu penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa juga menolong. Tetapi Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha segalanya, tak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas oleh perkataan manusia, tak terbatas oleh logika pikiran manusia. Tetapi kami orang-orang percaya akan selalu berdoa bagi pertobatan Israel dan seluruh bangsa-bangsa di dunia yang mengekang penginjilan kasih karunia-Mu. Karena inilah saatnya Tuhan akan memisahkan terang dan gelap. Tuhan akan selalu ada di antara anak-anak-Mu yang menjadi garam dan terang di dunia ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh makhluk di dunia ini. Karena ketika Tuhan sendiri yang Mesias itu datang dari surga dan turun ke bumi, maka kami semua harus bersiaga dan bersiap-siap sedia menyucikan diri dalam pertobatan. Paling tidak bisa menguduskan setiap tubuh jiwa roh kami untuk layak menerima Engkau. Karena tiba kesudahannya semuanya akan digoncangkan, yang rahasia akan dibuka sekalipun tersembunyi. Karena pada akhir-akhir dunia ini semuanya akan dipisahkan, orang-orang jahat dan juga orang-orang baik, benar dan hidup kudus. Tuhan tidak pernah berpihak kepada kejahatan dan penumpahan darah. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, yang hidup benar dan berkenan kepadanya. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih atas hujan, atas panas, atas semua hal yang terjadi di bumi. Kami percaya jika ada damai sejahtera hanya di dalam Engkau. Karena itu kerajaan-Mu yang datang dari surga akan turun ke bumi ketika Engkau benar-benar datang. Dan kami semua yang percaya akan selalu berjaga-jaga dan berdoa, bersiaga selalu dalam pujian penyembahan, bahkan untuk mentahirkan tubuh jiwa roh kami agar layak menerima Engkau ketika kedatangan-Mu yang kedua kali. Berbahagialah setiap kami yang selalu suka firman-Mu, yang merenungkannya siang dan malam, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami ditetapkan selalu dalam kasih karunia-Mu,
Jangan kami sampai menyangkal salib dan lari dari Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kekuatan yang utama bagi kami, bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jamaah pemimpin-pemimpin dunia, para elit global dan semua orang yang berada dalam kegelapan. Kasihani orang-orang yang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang tertindas akibat korban peperangan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena itu setiap hari kami mau berdoa untuk pertobatan dunia ini, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bangsa-bangsa dan bangsa kami juga, yang dengan sengaja mengekang penginjilan dan juga di seluruh dunia ini. Anak-anak Tuhan sering menjadi korban, menjadi martir karena nama-Mu. Tetapi kami percaya bahwa martir-martir itu telah menjadi penghuni kerajaan surga yang utama di hadapan-Mu, karena mereka telah menumpahkan darahnya karena nama-Mu. Karena Engkau telah berjanji akan memberikan mereka mahkota kehidupan dan jubah putih untuk layak, karena mereka telah berkorban bagi Engkau, ya Yesus. Karena Engkau sendiri telah berkorban bagi kami. Karena itu kami percaya kami tidak akan takut apapun lagi, karena darah-Mu telah menenangkan hati dan jiwa kami untuk layak menerima segala penghinaan, penghujatan, ketidakpercayaan dunia ini kepadamu. Karena ketika Engkau datang kedua kali, semuanya tidak akan ada lagi yang abadi kecuali Engkau. Engkau memberikan kerajaan baru, Yerusalem baru yang datang dari surga. Engkau adalah cahaya terang kami, ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada. God bless you all. Immanuel. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini.